Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk lansia kita. Hai semuanya, di video kita kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering dianggap sepele namun bisa berdampak serius pada lansia kita, yaitu jatuh pada lansia. Perlu kita ketahui bersama bahwa 1 dari 3 lansia kita pernah mengalami jatuh di setiap tahunnya. Terus kenapa ya mereka bisa terjatuh? Adanya instability, gangguan keseimbangan ataupun jatuh merupakan satu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, baik saat dia berdiri, berjalan ataupun berpindah posisi. Dan hal ini sering dialami oleh lansia kita terkait adanya perubahan fisiologi karena proses menua. Terus apa saja sih yang membuat lansia kita sering mengalami gangguan keseimbangan, instability ataupun jatuh? Banyak faktor, diantaranya yang pertama, adanya penurunan kekuatan otot dan massa tulang. Yang kedua, adanya penurunan ketajaman fungsi penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, adanya penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit pada sistem saraf, yaitu stroke, Parkinson ataupun vertigo. Yang keempat, adanya penyakit pada sistem kardiovaskular dan respirasi, misalnya adanya gagal jantung, adanya gangguan aritmia ataupun gangguan irama jantung, bahkan penyakit paru obstruksi kronik. Yang kelima, karena bisa jadi efek samping dari obat-obatan tertentu, misalnya obat penenang, obat hipertensi ataupun diabetes yang terkadang seringkali dikonsumsi oleh lansia kita tidak sesuai dengan anjuran dokter. Dan yang keenam, bisa jadi karena lingkungan yang tidak ramah lansia, misalnya kurang pencahayaan, lantai yang licin, tidak adanya pegangan pada setiap tangga ataupun kamar mandi dan lain sebagainya. Namun, ada berita baiknya, kita bisa mencegah jatuh ini dengan beberapa cara. Yang pertama, lakukan latihan fisik secara teratur, fokus pada latihan kekuatan dan latihan keseimbangan. Yang kedua, lakukan evaluasi dan pengaturan obat-obatan yang biasa dikonsumsi oleh lansia kita sehari-hari. Dan yang ketiga, lakukan cek ketajaman fungsi penglihatan dan pendengaran. Yang keempat, periksakan ke dokter untuk memastikan bahwa penyakit kronik yang menyertai selalu dalam kondisi stabil atau terkendali. Dan yang kelima, lakukan modifikasi lingkungan yang ramah lansia, yaitu lingkungan dengan cahaya yang cukup, lingkungan lantai yang tidak licin, dan adanya pegangan di setiap tangga ataupun kamar mandi dan lain sebagainya. Terus, bagaimana jika ada lansia sudah terlanjur jatuh? Maka harus tenang, tidak boleh panik, segera bawa lansia ke dokter untuk memastikan ada tidaknya cedera ataupun fraktur, yaitu patah tulang pada lansia tersebut. Lakukan rehabilitasi medik dan fisioterapi untuk mengembalikan fungsinya. Dan jangan lupa berikan dukungan emosional dari keluarga terdekat, itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh lansia tersebut. Ingat, jatuh bukan hanya soal ketidakseimbangan fisik, akan tetapi juga tentang keselamatan dan kualitas hidup. Ayo lebih peduli lagi pada lansia di sekitar kita, ciptakan lingkungan yang ramah lansia, lingkungan yang aman dan sehat untuk mereka. Demikian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk para sobat lansia dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk lansia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.